Sekarang saya mau ngomongin soal media sosial, oke? Entah itu Instagram, entah itu X atau Twitter, entah itu TikTok, entah itu Facebook, apapun deh yang namanya media sosial, di mana kita bisa memposting apapun yang kita mau, lalu kemudian berharap orang-orang sedunia akan ngeliat. Berharap orang-orang sedunia akan like, comment, dan share tentang apapun yang kita share. Itulah yang namanya media sosial. Tempat kita ingin ngeksis, ingin jadi orang yang paling terspotlight, terhighlight sealam semesta. Nah, jadi gini, di dunia media sosial itu saya membagi. Ini point of view saya sendiri ya. Saya membagi menjadi dua. Oke. Pertama adalah creator, orang yang ngeposting. Bisa kamu, bisa saya, bisa bapak ibumu, teman-temanmu, siapapun pokoknya yang posting di media sosial. Posting apapun deh, mau tentang kehidupan sehari-harinya, tentang keluarganya, tentang bisnisnya, tentang masalahnya. Apapun yang mereka posting, mereka adalah content creator. Itu aja nomor satu. Yang nomor dua, the second party gitu ya. Jadi bagian yang nomor dua, itu adalah mereka yang mengkonsumsi konten-konten yang diposting oleh pihak pertama. Misalnya, kamu nonton video saya sekarang, artinya saya yang content creator, saya pihak pertama, kamu pihak kedua sebagai konsumen. Konsumen bisa siapapun pokoknya yang nge-swipe di TikTok, yang nonton TikTok, yang dapat FYP segala macam, yang nonton Reels, nonton story, apapun deh. Ngelihat X, ngelihat threads, siapapun, pembaca, penonton, observer, apapun bahasanya, mereka adalah pihak kedua, konsumen. Jadi pihak pertama orang yang posting, pihak kedua orang yang melihat postingan. Sekarang gini, kita lihat dari sisi finansial, keuangan aja dulu, kita bedakan nih. Siapa yang menurutmu akan jadi berpotensi menjadi lebih kaya? Pihak pertama atau pihak kedua? Ya pihak pertama lah, yang posting lah. Apalagi kalau kemudian ngepostingnya misalnya di YouTube, yang kemudian channelnya udah jadi YouTube partner sehingga bisa ada AdSense-nya. Itu jadi passive income bagi pihak pertama. Lalu kemudian misalnya posting di TikTok, ada keranjang kuningnya jadi affiliate. Itu yang dapat uang siapa? Yang nonton apa yang posting? Yang posting lah. Pertanyaan saya berikutnya, posting di YouTube, di media sosial manapun, di Instagram atau dimanapun deh, bayar nggak? Setahu saya gratis. Sampai hari ini pun masih gratis setahu saya. Saya nggak tahu ya. Siapa tahu besok tiba-tiba posting di YouTube berbayar. Waduh, celaka itu. Nah, sampai sekarang masih gratis. Menjadi penonton itu sebenarnya hanya bisa mendapatkan keuntungan. Sekali lagi ya, menjadi penonton, menjadi konsumen media sosial, itu hanya bisa mendapatkan keuntungan, menjadi sebuah keuntungan kalau yang dikonsumsi adalah konten yang positif. Sekali lagi, kalau kamu sebagai penonton, penikmat, pengguna media sosial, pengguna dalam arti konsumen ya, penonton bukan pemosting ya, pengguna dalam arti penonton, kamu hanya bisa mendapatkan manfaat dari media sosial kalau yang kamu tonton itu adalah hal yang sifatnya positif, yang ngajarin kamu sesuatu, yang mengedukasi, yang ngasih kamu informasi, meskipun kenyataan di lapangan ya, yang mau nonton video edukatif berapa sih? Paling 1%, setengah persen, 0,1% dari jumlah populasi. Sisanya mereka ngapain? Nonton ya akun gosip lah, akun politik yang jujur ngomong nggak ada hubungannya sama mereka. Ngomongin soal presiden, wakil presiden, menteri ini ya yang sebenarnya siapapun presidennya hidupnya gitu-gitu aja, nggak akan berubah. Tapi kan jempol rasanya gatel tuh, wah pengen komen, pengen jadi hater sejati. Ngapain? Emang yang posting rugi? Kagak, yang rugi kamu sendiri. Nah, itu harus dipahami dulu. Itu harus dipahami dulu bahwa di media sosial ada dua pihak, dan yang banyak diuntungkan itu adalah pihak yang pertama yang posting. Jadi abis nonton video ini, ayo
Kamu yang sekarang cuman nonton doang di YouTube, kan sekarang udah nonton konten yang bagus nih, naik level Indonesia. Coba mulai belajar bikin konten. Meskipun kontennya cuman konten lucu-lucuan, it's okay, nggak apa-apa. Karena kalau nanti udah jadi YouTube partner, udah bisa ada iklannya, itu jadi passive income loh, jadi AdSense loh. Ayo mulai sekarang dibiasain bikin konten. Kalau perlu bikin challenge. Untuk setiap satu video yang kamu tonton, kamu harus bikin 10 video. Itu baru seru tuh. Baru kamu cepat kaya tuh kalau kayak gitu. Oke, itu hal pertama yang saya mau bahas. Hal yang kedua, dan ini lebih menarik lagi. Jadi gini, media sosial itu adalah tempat untuk pihak pertama bisa memperlihatkan apapun yang mereka inginkan. Sekali lagi ya, saya ulangin, ini penting banget. Pihak pertama, si content creator, bisa memperlihatkan apapun yang mereka pilih untuk perlihatkan. Makanya ada yang bilang kan di luar sana kan, wah jangan percaya apapun, jangan percaya semua yang kamu lihat di medsos. Ya memang benar, jangan. Jangan sampai apa yang kamu lihat di medsos itu memberikan pengaruh buruk buat dirimu, karena belum tentu sebenarnya seperti itu. Contoh, kamu lihat teman-temanmu sekarang posting mereka lagi jalan-jalan ke Bali, lagi healing, lagi lagi jalan-jalan ke Labuan Bajo, lagi jalan-jalan ke Raja Ampat, ke Turki, Kapadokia, ke Antartika segala macam. Lalu kamu berpikir, wah gila ya, teman-teman gue udah sukses kok, rasanya udah gue nggak ada gunanya. Jangan kayak gitu. Itu namanya flexing, satu ya. Flexing, nggak ada yang salah dengan flexing. It's okay, orang bebas mau sharing apapun di media sosialnya, bebas. Yang salah adalah ketika kamu sebagai pihak kedua, kamu penonton, kamu ngejudge di sana. Ngejudge-nya jelek lagi. Mending ngejudge-nya kayak, wah ternyata dia hebat ya, oke saya juga mau seperti dia. Itu kan beda cerita, bagus tuh, ngejudge yang bagus gitu loh. Kamu lihat orang posting di media sosialnya, mereka pakai mobil sport, naik Ferrari, naik Lamborghini, kemudian kamu kayak, ini orang pasti bisa beli kayak gini, pasti ada gadunnya nih. Waduh, capek deh, ngapain mikir kayak gitu. Ini pasti anaknya konglomerat yang ngegelapin pajak. Wah, ngapain mikir kayak gitu. Nomor satu, kamu harus ingat, tidak semua yang kamu lihat di media sosial itu benar. Yang kamu lihat di media sosial adalah apapun yang dipilih oleh si pemosting untuk diperlihatkan. Jadi, apakah di media sosial artinya terkurasi? Sangat terkurasi, artinya sangat selektif sekali apa yang diposting. Jadi kalau misalnya kamu lihat ada orang yang postingnya yang bagus-bagus melulu, ya memang itulah yang dia pengen posting. Untuk apa ya? Macam-macam, misalnya untuk mendapatkan perhatian mungkin, untuk terlihat sukses mungkin, atau untuk supaya apa yang dia omongin mau didengar orang, mungkin macam-macam motivasinya. Dan gak ada yang salah dengan itu. Sekali lagi, gak ada yang salah dengan itu. Yang salah adalah ketika kamu sebagai penonton, udah penonton doang, udah gratisan nontonnya, terus abis itu baper lagi sama kontennya. Wah, itu salah besar. Jangan kayak gitu dong. Jangan sampai apa yang kamu tonton di media sosial memberikan pengaruh buruk buat dirimu. Kamu punya hak penuh untuk menonton apapun yang kamu mau tonton. Bahkan algoritma sekarang makin canggih. Apa yang kamu suka itu akan lebih banyak ditampilkan. Artinya kalau yang kamu lihat sesuatu yang tidak menyenangkan, ya itu artinya secara sadar nggak sadar itulah yang kamu suka untuk kamu lihat, gitu aja. Gampang kok. Jadi kalau saya mau ngecek teman saya mah gampang. Lihat aja search Instagramnya, isinya apa ya, kira-kira orangnya kayak gitulah. Sesimpel itu. Jadi gini, gunakan media sosial. Kalau sekarang kamu jadi seorang yang nomor satu nih, kamu jadi seorang pemosting di media sosial, kamu jadi seorang content creator. Sekali lagi, kamu bisa memilih menampilkan apapun yang mau kamu tampilkan. Pilihlah untuk menampilkan hal-hal yang menguntungkan dirimu. Itu saran saya. Pilihlah hanya memposting hal-hal yang menguntungkan dirimu. Karena kamu bebas memilih, mau posting apapun boleh, bebas. Dan gak ada yang bisa nyalain kamu. Gak ada kayak, misalnya kamu posting naik Ferrari gitu. Kalau ada orang yang ngejudge kamu negatif karena kamu ngeposting Ferrari, yang bego adalah yang ngejudge, gitu aja. Penonton yang bego, bukan kamu. Nah, kamu pinter-pinterlah dalam memposting. Jangan memposting, saran saya aja ya. Jangan memposting masalah. Jangan memposting kegalauan. Gak ada gunanya, gak ada manfaatnya. Bikin orang merendahkan kamu ya.
Tidak akan ada orang yang tiba-tiba iba ngebantu kamu serta-merta karena terlihat kamu lagi kesulitan, nggak ada. 80% orang nggak peduli, 20% orang seneng kamu dapat masalah. Jangan sekali-sekali posting masalah, posting kegalauan, posting kemarahan di media sosial. Membuat kamu tampak bodoh, iya. Jadi, sekali lagi, seorang content creator bebas bisa memilih menampilkan apapun yang mereka mau, mengedit apapun sehingga membuat persepsi apapun untuk mereka tampilkan di media sosial. Pilihlah hal-hal yang menguntungkan dirimu. Itulah permainan media sosial. Kalau perlu, postinglah di media sosial hal-hal yang bisa kasih kamu cuan. Jualan misalnya, mengedukasi tentang produkmu misalnya, memberikan testimoni-testimoni, mengedukasi informasi tentang bisnismu, tingkatkan personal brandingmu. Untuk itulah ada media sosial. Itulah cara orang-orang sukses menggunakan media sosial. Orang sukses nggak ada yang posting masalahnya di media sosial. Orang sukses nggak ada yang posting dia berantem sama temennya, pacarnya, suami istrinya di media sosial. No, nggak ada. Lihat aja, cari satu aja. Ada nggak? Saya yakin nggak ada. Orang sukses hanya memposting hal-hal yang sifatnya positif, yang menguntungkan mereka, yang bisa meningkatkan branding mereka di media sosial. Kalau ada orang yang nggak suka dengan hal itu, yang salah adalah penonton ya, bukan si pemostingnya. Oke, mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat. Jangan lupa like video ini dan share video ini. Subscribe YouTube channel ini. Thank you, sampai ketemu lagi di video berikutnya.